apa ya, kayak itu yang paling membekas di hati gue, karena pas gue kerja di restoran itu makanan gue setiap hari karena nggak punya duit. Sambal anjir sih. Kita bisa memandang ini sebagai kompetisi, bisa juga memandang ini sebagai Kolaborasi. Sedap. Hey, balik lagi sama gue Ade Koerniawan, sang Wilgos KW. Hari ini sekarang kita akan take over kitchennya Wilgos. So, hari ini kita akan bikin yang namanya ayam goreng kunyit. Ini khas Malaysia. Kenapa gue masak ini? Karena gue pernah kuliah di sana dan kalian harus cobain resep ini. Oke, tetap pertama kita akan potong kotak-kotak ayamnya ini pakai fillet paha. So, kita akan potong kotak-kotak supaya gampang makannya, dan kalau kata Wilgos biar nggak keselak ayam. Potongnya segini aja, agak-agak gede-gede nggak apa-apa, biar nggak terlalu kelihatan susah-susah amat. Oke, udah dipotong kotak-kotak, sekarang kita akan seasoning dulu. First kita kasih garam. Tuh, 2 sendok teh. Terus kita kasih gula 1 sendok teh. Pokoknya liatin aja di deskripsi di bawah resep lengkapnya. Sudah ditulis lengkap sama Coco Wilgos. Bumbu penyedap kecintaan kita semua. Kasih MSG 1,5 sendok teh. Kalau mau lebih pinter 2 juga boleh. Merica bubuk 1,5 sendok teh. Dan kita pakai kunyit bubuk 4 sendok teh. Dari sini tinggal diubek-ubek aja. So, ini kelihatannya memang agak kuning banget karena memang ayam kunyit ini kalau khas Malaysia ini bener-bener rasa kunyitnya bener-bener strong. Jadi jangan kaget. Kalau kalian mau pakai kunyit yang asli pun nggak apa-apa, tinggal di blender aja. So, setelah semua bumbunya udah tercampur rata, ini kita diamin at least minimal setengah jam. Kalau mau lebih nikmat, lebih mantap itu semalaman. Oke, nggak usah lebih daripada itu. Jadi kalau kalian mau bikin besok paginya, kemarin malamnya kalian tinggal marinate dan bikin. Jadi besoknya tinggal digoreng. So, next kita akan bikin sambalnya dulu supaya mantap. So, orang Indonesia kalau makan nggak pakai sambal, nggak enak. So, sekarang kita akan bikin sambalnya. Jadi sambalnya gampang, cuma 4 bahan. Cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sama terasi sedikit. Udah gitu doang. Semuanya kita akan ulek, tapi jangan terlalu halus. Yang pertama, terasinya sedikit aja, pakai setengah. Itu kita halusin dulu terasinya. Dari sini baru kita masukin bawang-bawangan. Bawang merah sekitar 8-10, tergantung ukuran. Oke, semua. Udah kayak gini, nggak usah terlalu halus. Masukin bawang putih 3. Dihancurin bareng. Udah kayak gini, kita masukin cabenya. Kalau suka pedas, boleh 12-16, ini sekitar 10. Jadi mild, pedas-pedas nggak pedas. Tergantung selera kalian. Ini kalau mau dicoper boleh, mau diulek boleh. Kalau di blender jadinya terlalu halus. Jangan. Sekarang kita seasoning, kasih garam, gula, sama kaldu ayam bubuk. Satu. Tinggal diaduk semuanya. Sekarang panasin minyak, kita akan banjur ke sambalnya. Dibanjur minyak panas. Cucok. Oke, udah 30 menit, udah dimarinasi ayamnya. Sekarang kita akan goreng dulu semua ayamnya sampai benar golden, crispy, brown, and delicious. Kita goreng semuanya. Udah kayak gini, kita angkat. Ditirisin dulu di minyak. Ditirisin dulu di tisu. Supaya minyaknya turun. Oke, next kita akan potong sayuran. So, pakai wortel, terus buncis, sama ada red onion
atau bawang bombay setengah. Nah, biasanya originalnya itu kalau di Malaysia itu biasanya mereka kan udah dipotong semua, udah prep. Habis dari situ, pas ayamnya digoreng tadi, langsung digoreng bareng sama ininya. Jadi semuanya nyatu. Karena minyaknya ada kunyitnya, ada rasa dari ayamnya udah semuanya udah nyatu di minyaknya. Habis gitu langsung masuk ini sayur-sayuran ya. Jadi semuanya langsung menyatu jadi satu. So, sekarang kita akan potong. Oke, sekarang kita potong wortelnya kotak-kotak aja. Kita potong memanjang dulu. Ini semuanya buncisnya wortel sama onion ini kita potong memanjang. Sekarang kita goreng semuanya. Pertama wortel dulu karena wortel paling keras supaya matang dulu. Udah mau matang wortelnya baru kita masukin buncisnya. Last, bawang bombay. Dan biasanya kalau di Malaysia itu, setelah semuanya udah digoreng jadi satu, akan ada saus untuk taburan di atasnya. Dan biasanya itu kecap. Jadi mereka itu udah come from kecap yang udah botolan, tapi di Indonesia ini susah ditemuinnya. Jadi kita akan bikin sendiri mixture dari si kecapnya. Bahannya gampang, cuma 2. Campuran kecap manis 4:1. Tuh 2, 3, 4. 4 kecap manis sama 1 kecap asin. Dan ditambahin air sedikit, mungkin sekitar 2 sendok makan. Pokoknya sampai konsistensinya nggak terlalu encer tapi nggak kental juga. Makannya pakai nasi panas, tinggal kita taruh aja di sampingnya guys. Campurin semuanya jadi satu. Pakai sambal yang pedas. Cucok. Last, tinggal kita banjur pakai kecap manis yang tadi di atas ayamnya. Udah jadi, kita panggil tuan rumah suruh coba. Silahkan Babang Wilgosh. Gokil. Thank you, Dek. Thank you. Apa kabar? Inviting. I'm good. You good? You? I'm good too. Gimana juggling di perdunia YouTube-an? Struggling. I mean gua ngeliat lu sebelum kita nyobain, lu salah satu kontestan yang very konsisten ngebuat konten menurut gua. Kayak lu salah satu, yang lain juga pada bikin. Tapi lu yang super fokus menurut gua. Thank you. Lu super fokus. Thank you. Dan kemarin gue sempat ngeliat YouTube channel lu lagi dan ada beberapa video yang finally apa yang ngomongnya panen kita bisa ngomong. Oke, ya. Akhirnya make it gitu. Dari sekian ratus view belum? 200 loh. 200. Masa? 200. Anjir cepet juga. Ya dari sekian ratus akhirnya ada beberapa yang akhirnya naik ke permukaan banget. Yap. And that's really good, man. Itu aneh sih, tapi kayak apa ya? Gue aneh sih. Nggak, karena ketika lu expect itu akan naik. Enggak. Dan itulah uniknya YouTube, dan menurut gue selalu bilang ke setiap orang kalau misalkan nggak mungkin ketika lu udah bikin ratusan nggak ada satupun yang naik gitu. Dan menurut gue dari sekarang adalah kedepannya bakal ibaratnya YouTube udah menangkap lu dan algoritma gimana ya? Lu bakal muncul di banyak home orang gitu lah. Oke. Nangkap kan? Good. Adalah waktu lu untuk lebih shiny. Iya. Yeah. But before that kita coba shimmering splendid. Enggak. Dan ini tadi namanya apa dulu Bang? Ada ayam goreng kunyit. Jadi ini sebenarnya iya, masakan comfort food banget sih kalau di Malai. Tadi kan lu bilang nasi ayam goreng kunyit. Yes. Jadi bayangan gua tuh ayam goreng Indo gitu. Tapi kan tadi lu ada sebutan nama apa? Matrok. Matrok. Matrok itu Matrok artinya brand sebenarnya. Jadi apa ya, kayak ya brand di Malaynya. Ya yang paling menurut gua sih paling terkenal. Oh gitu. Gitu. Jadi apa ya, kayak itu yang paling membekas di hati gue, karena pas gue kerja di restoran itu makanan gue setiap hari karena nggak punya duit. Oke. Ini ya? Iya, 4 ringgit, 12.000 tiap hari. Yes. Cobain. Enggak, gue sebagai tuan rumah. Ya nggak usah dong. Lupa gue. Ambil. Enough. Siap. Langsung gue sikat ya. Takut sih gue. Enggak dong. Jadi lu kan udah masuk ini. Jadi apa?
masak di MasterChef. Sambalnya gue suka banget. Tapi ini sambal di Malang juga begini. Dia lebih halus sebenarnya, tapi nggak ditumis lagi. Jadi kayaknya cuma cabai, bawang putih sama cuka. Jadi lebih asam. Oh gitu. Gitu. Ini lebih kayak Indo banget Ini Indo banget. Kayak Tuh. gue suka banget. Tadi awal lu bilang kayak lumayan pedas tapi enggak sih? Enggak salah lagi. Pedas gue. Menurut gua pedas banget ini, menurut gua. Karena gua nggak terlalu suka pedas. Dan kalau itu kalau ngomong ayam goreng kunyit di otak gue tuh bener-bener ayam goreng Indonesia kunyit. Karena waktu lu kasih resep kan gue nggak tahu ini masakan Malay sama sekali. Terus pas lu kasih resepnya, gue tuh ngeliat kayak anjing ya, ada yang lebih malas daripada gue. Nggak ada bumbu dasarnya buat si ayam gorengnya. Enak kan tapi? Tapi enak. Bener. Itu. Jadi gue waktu lu ngasih resep dan lu masak, anjing ini orang malas banget ya. Tapi pas lu bilang ini masakan Malay, gue Google, oh ternyata Emang sesimpel ini. sesimpel itu ya. Sesimpel ini. Jadi bikin gue wonder antara orang Indo kerajinan bikin ayam goreng kunyit atau orang Malaysia kemalesan. Karena rasanya bener-bener mirip gitu. Kan? Walaupun nggak pakai bumbu dasar. Betul. Tapi menurut gue sedikit, ketika lu makan ayamnya doang, kan gue suka banget kunyit asem. Jadi gue makan kayak aftertaste tuh kayak gue seakan-akan makan ayam goreng gue kumur-kumur pakai kunyit asem gitu. Tapi begitu digabungin sama vegetable and then ini kecap ininya sama sambalnya kayak really nice. Mantap. Enak banget. Gue suka banget jujur. Kadang kita nggak tahu kalau konten kreator itu atau orang-orang YouTuber itu bilang enak tuh beneran apa enggak, gue udah nggak bisa ngebedain. Iya. Jadi gue nggak tahu ini enak beneran apa enggak. Kenapa begitu? Ya kan lo yang ngomong kan, barangkali gue tamu menyenangkan tamu kan tau. Enggak. Tapi kelihatannya enak. Tapi memang kalau menurut gue juga gue setuju sama lo sih. Kayaknya kunyitnya kebanyakan sedikit. Itu kalau makan ayamnya doang kan? Well, kalau lu udah gabungin sama semuanya, sama nasi, jadi pas menurut gue. Nah di sana pun, di sana nggak setajam ini sih, ini lebih tajam sih. Di sana itu lebih agak sedikit tone down lah si kunyitnya. Oh, gitu? Tapi nemu kecapnya itu, gue lupa brandnya apa ya. Kecapnya beda? Kecap apa gitu namanya, kecap ikan apa gitu, lupa gue. Tapi sumpah, ini sambal bawang yang gue bisa bilang terenak yang mana gue makan, enggak, gue jujur. Sambal, gue nggak ngomong, gue nggak ayamnya enak tapi gue pernah makan yang lebih, maksudnya ya. Aneh begitu. Tapi ini enak gitu. Cuman sambalnya anjir loh. Anjayan. Ini sambal andalan sih, bukan sama andalan sih, tapi bener kata lu sebenarnya gue tuh bukan yang malas, tipe orang malas. Jadi masaknya males, jadi gue cari mana jalur cheating yang paling cepat untuk bisa bikin masakan yang enak. Udah gitu. Ya. Sebenarnya gue pengen tanya banyak hal, cuman kayaknya nggak perlu karena abis ini kita bakal bikin konten ML bareng Ade. Kan Jadi kan langsung aja nanti buka YouTube channelnya Ade dan tonton obrolan kita. Tapi gue punya satu pertanyaan buat lo. Kok gue deg-degan sih? Gue nggak tahu nih. Wah. Apa tanggapan lo kalau kita melihat bahwa season 6 adalah season di mana akhirnya mulai melek, bukan mulai melek ya, mungkin beberapa dari kalian mulai bikin YouTube channel atau aktif di sosial media banget gitu. Menurut gua season 5 nggak sebegitunya, masih di Instagram banget. And then somehow season 6 lumayan banyak di YouTube. Apa lu doang ya? Nggak, ada beberapa sih sebenarnya kayak Vivin, terus yang Siska sama Kristo, terus iya. Banyak. Jadi kalau yang di season gue ini lebih bermunculannya banyak, tapi banyak juga yang gugur. Oh iya. Jadi gitu. nggak sabar. Ya gitu. Jadi pengen mungkin pengennya cari instan. Season 7, season 8, season 9 itu bakal like at least 50% of them pasti bikin YouTube channel. Banyak banget. Dan season 9 ini bakal menurut gua like 80% bakal bikin. Gua udah melihat nih. Gimana tanggapan lu soal itu? Lu melihatnya tuh gimana gitu? Apa ya? Sebenarnya ada something yang good, ada something yang bad, which is yang gue worry juga. Worry itu dalam arti gini. Worry untuk merekanya kalau menurut gue. Dalam arti semua kan ini, kalau gue boleh jujur, semua ini dimulai dari lu. Dimulai dari lu, terus Cidevina, Chef Arnold, baru turun ke bawah semuanya. Tapi dimulai itu dari lu. Gitu. Nah, kan udah ada 3 sosok yang besar nih sekarang, which is di bawah ibaratnya mikro-mikronya. Layer 2-nya. Ya, layer 2-nya lah. Boy itu layer 2-nya. Fanny. Ya, yang menurut gua udah tinggal lu keep it konsisten udah pasti ini gitu. Betul. Nah, itu layer 2-nya. Okay. Nah, gue tuh khawatir sama mereka ini yang layernya berikutnya berikutnya ini kayak
gue kasihannya apa yang mau mereka bikin lagi. Kayak lu cuma masak, hai nama gue bla bla bla, kita akan bikin kayak udah everyone's do it gitu. Nah menurut gue tantangannya mereka ini adalah lu harus nyari satu yang baru atau lu harus nyari satu karakter yang baru untuk lu come up. Kalau lu gitu-gitu aja dan di situ-situ aja dan seperti kita saja, jadinya menurut gue akan agak sulit. Sulit untuk dia atau masalah buat kita juga? Enggak juga sih kalau masalah buat kita menurut gue. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena kita sebagai yang lebih senior, bukan yang lebih senior nggak selalu lebih hebat, tapi lebih tahu cara mainnya. Ya begitulah pokoknya. Jadi kitanya itu udah, ibaratnya lu udah kita kan udah masuk ke dunia peperangannya dulu gitu. Mereka kan baru masuk gitu. Jadi kita udah lebih mengerti nih gitu. Jadi begitulah menurut gua itunya. Tapi goodnya adalah akan banyak ragam orang-orang yang lebih beragam lagi gitu yang masuk ke konten ini, which is thank to you untuk naikin konten ini di YouTube. Sebelumnya nggak ada loh. Gua nonton lu itu di saat lu bikin spaghetti hitam. Oh, cumi itu masih berapa ribu gua udah nonton. Nggak lalu, tapi lu bilang goodnya tadi dengan beragam. Dengan maksudnya kreator makin banyak, tapi kan jadi kompetitor juga. Masalah Compete apa enggak itu sebenarnya menurut gua ya, balik orangnya. Lu menganggap ini sebagai kompetisi apa enggak? Tapi menurut gua dari sisi penonton, which is good. Karena lu lebih variasi, kayak lu lihat konten masak nggak mukanya ini lagi gitu loh. Kan sebenarnya kan kayak lu, Cidevina, si Marnot, terus Luvita, Pani gitu kan, maksudnya kayak kita kurang lebih kayak ke peta sendiri gitu loh. Si market-marketnya itu kayak ke peta sendiri, kayak lu lebih kemana, Cidevina lebih kemana, si Marnot kemana gitu. Secara natural itu menurut gua ke peta sendiri. Gitu. Walaupun awalnya kadang mix and match. Kan gue juga sering banget disamain sama Will Gosko sama kayak Will Gosko sama begitu. Sebenarnya bukan bermaksud gue nyamain, cuma waktu itu gue pernah bilang, gue nonton itu. Ada dua yang gue lihat itu. Satu lu, yang kedua Joshua Weissman, orang luar. Which is kurang lebih itu teknik pengambilan gambar dan lain-lain itu kurang lebih mirip. Dan menurut gue itu bagus. Gitu. Cuma kan orang Indonesia nganggapnya gue pengen jiplak lu. Iya, gue paham. Padahal ada yang sebenarnya lu twist, cuman mereka nggak melihat secara overall juga gitu. Tuh. Ya. Sama gue juga kadang suka bikin resep yang terinspirasi dari Joshua. Bagus loh Joshua. Terus waktu lu sering banyak bikin resep soto, gue kepikiran bikin soto juga. Jadi gue rasa ya benar juga ya bagaimana kita menanggapinya dan nggak bisa dibilang jadi, maksudnya kita bisa memandang ini sebagai kompetisi, bisa juga memandang ini sebagai kolaborasi. Sedap. Keren kan? Tungguin perbincangan kita berikutnya di ML di channelnya Ade Kurniawan. Bye bye guys. ML bareng Wilgos. Jangan dong, udah punya istri.